Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Masih semangat belajarnya? Ya, terus semangat belajarnya ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran tematik. Ya, masih tema 7, subtema 2, dan sekarang masuk ke pembelajaran keempat. Ya, silakan dipersiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Lalu sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama ya, dengan membaca, siswa mengidentifikasi berbagai peristiwa dalam upaya pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengenal Ahmad Subarjo dengan penuh kepedulian. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur budaya dengan penuh kepedulian. Yang keempat, dengan bercerita, siswa dapat menyebutkan berbagai identitas suku bangsanya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengenal suku-suku bangsa di Indonesia dengan penuh kepedulian. Ya anak-anak, kita mulai belajar ya. Dibuka buku paket tema 7-nya halaman 112 ya, pembelajaran keempat. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Ya, pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Ya, para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya Dr. Handes Muhammad Hatta. Ya, PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Nah, apakah kepanjangan PPKI dan BPUPKI? Ya, kalian cari tahu ya. Kepanjangan dari PPKI dan BPUPKI, lalu tuliskan pada kolom yang terdapat di halaman 112. Ya, ini tugas ya, dikerjakan halaman 112. Cari tahu mengenai kepanjangan PPKI dan BPUPKI. Muatan IPS ya, pasca dibubarkannya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ya, PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ya, PPKI memiliki beberapa tugas utama, yaitu yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru yaitu Indonesia. Nah, itu ya beberapa tugas utama PPKI. Proses pembentukan NKRI, yaitu yang pertama pembentukan kelengkapan pemerintahan ya, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang pertama ya di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Handes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Ya, anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Nah, melalui pembahasan secara musyawarah ya, sidang mengambil keputusan penting, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden ya, Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia,
dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Nah, itu ya hasil sidang pertama PPKI. Nah, PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara, yaitu dengan melaksanakan sidang yang kedua, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Ya, dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan keputusan, yaitu yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintah. Yang kedua, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Lalu yang kedua, yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia. Ya, PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Ya, Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Ya, tujuannya yaitu sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Ya, lalu yang ketiga yaitu pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Nah, dalam rapat pleno ya PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Ya, BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP ya, yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Nah, perkembangan situasi negara makin membahayakan. Ya, pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Urip Sumoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, ya, yang keempat yaitu ada peristiwa pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Nah, bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ya sebelum amandemen. Nah, pasal tersebut berbunyi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Nah, berdasarkan bunyi pasal tersebut, ya berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Ya, setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Nah, sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, ya bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah tugas gubernur atau kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Ya, pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Setelah kalian memahami mengenai teks bacaan proses pembentukan NKRI, ya selanjutnya kalian kerjakan tugas halaman 115. Ya, nah di halaman 115 ini cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di halaman 115 ya. Jawabannya harus sesuai dengan teorinya. Ya, dibaca kembali bacaannya lalu dijawab pertanyaannya
Ya, jawablah sesuai dengan teorinya ya. Apa tugas PPKI? Tadi sudah dijelaskan ya, tugas PPKI apa? Kalian jawab pada kolom yang tertera di halaman 115. Lalu apa hasil sidang PPKI pertama? Nah, tadi ada di teks bacaannya ya, silahkan dibaca kembali. Ya, dijawab pertanyaannya sesuai dengan teori bacaannya. Peristiwa sebelum, saat, dan sesudah proklamasi juga melahirkan tokoh-tokoh yang sangat berjasa bagi bangsa dan negara. Ya, dengan jiwa rela berkorban dan pantang menyerah serta gagah berani, mereka berdiri di barisan terdepan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Ya, selain tokoh Dwi Tunggal yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Handes Muhammad Hatta, juga kita kenal Ahmad Soebardjo. Ya, beliau juga sangat berjasa dalam perumusan dan penyusunan naskah proklamasi. Yuk mari kita kenal lebih dalam mengenai Bapak Ahmad Soebardjo. Ya, Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Ya, beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Ya, peran yang menonjol adalah ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Ya, perbedaan itu muncul ketika akan menentukan waktu pembacaan proklamasi. Ahmad Soebardjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, beliau diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaannya, yaitu atas berkat rahmat Allah maka rakyat Indonesia menyatakannya kemerdekaannya. Nah, kalimat tersebut ya diminta untuk dijadikan kalimat pembuka naskah proklamasi. Pada akhirnya disepakati kalimat pertama pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalimat ini berasal dari kutipan alinea ketiga Piagam Jakarta. Nah, itu ya mengenai Bapak Ahmad Soebardjo. Nah, berikutnya ini tugas ya, kerjakan halaman 117 ya. Setelah kalian memahami teks bacaan tadi, kerjakan tugasnya halaman 117 ya. Kalian tuliskan judul teksnya, bagian yang paling menariknya, bagian yang mana ya yang terdapat di teks yang mana, lalu informasi pentingnya mengenai teks bacaan tadi, pendapat kalian tentang teks tersebut, lalu berikan saran ya terhadap teks tersebut. Nah, setelah itu jawab pertanyaan di bawahnya ya. Di bawah ulasan teks ada 2 pertanyaan. Nah, itu dijawab ya. Jelaskan peran dan perjuangan penting yang dilakukan oleh Ahmad Soebardjo. Tadi ada di teks bacaan ya. Silakan dibaca kembali lalu dijawab pertanyaannya ya. Kerjakan tugasnya halaman 117. Muatan bahasa Indonesia menuliskan kesimpulan teks narasi sejarah. Ya, kesimpulan adalah inti dari suatu bacaan. Kesimpulan dapat memudahkan ya seseorang untuk memahami garis besar teks secara keseluruhan. Nah, untuk menulis kesimpulan ya kalian perlu menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks ya. Nah, setelah itu sampaikanlah ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa kalian sendiri. Muatan PPKN ya, sebagai negara yang majemuk, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras, suku, bahasa, dan agama. Nah, sebaiknya kita memelihara keberagaman tersebut dengan belajar memahami perbedaan unsur kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Nah, unsur-unsur budayanya yang pertama yaitu religi atau kepercayaan. Ya, di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi. Apa saja? Yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Ya, semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Lalu yang kedua yaitu
keberagaman mata pencaharian ya. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam ya. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya sangat subur ya. Sementara itu orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, atau mata pencaharian lainnya. Lalu yang ketiga yaitu teknologi dan peralatan. Ya, teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Ya, selain itu, kebutuhan manusia mulai beragam. Ya, teknologi yang sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang, ya, seperti teknologi dan peralatan senjata, wadah, alat angkut, tempat berlindung atau rumah, alat pembuat makanan dan minuman, serta pakaian dan perhiasan. Ya, teknologi semakin berkembang ya seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman. Lalu yang keempat yaitu ada kesenian ya. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu kesenian yang dapat dinikmati oleh mata ya, misalnya seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pedalangan ya atau wayang, dan seni olahraga. Nah, yang kedua kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik dan seni sastra. Ya, setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah, alat musik dan berbagai keseniannya sendiri-sendiri, yaitu dari unsur-unsur kesenian. Nah, yang kelima yaitu ada pengetahuan ya. Nah, berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Ya, pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora fauna, bahan-bahan mentah, benda-benda di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuannya tentang ruang dan waktu. Ya, misalnya pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman dan ramuan obat tradisional, pengetahuan menentukan arah orang Dayak sehingga tidak tersesat di hutan belantara, dan pengetahuan menentukan arah para pelaut tradisional ketika mengarungi samudra dengan kapal pinisinya sehingga bangsa kita dikenal sebagai bangsa bahari. Ya, ternyata pengetahuan bangsa kita luas ya. Lalu yang keenam yaitu sistem kemasyarakatan. Ya, sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ya, ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Ya, contohnya sistem marga pada suku Batak dan sistem trah pada suku Jawa. Kedua contoh ini merupakan sistem kekerabatan suku-suku tersebut. Lalu yang ketujuh itu ada bahasa. Ya, setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Ya, itulah yang dinamakan dialek ya. Lalu bagaimana suku-suku di Indonesia bisa berkomunikasi dengan suku yang lain? Bagaimana? Contohnya ya, contohnya ibu orang Betawi ngomong pakai bahasa Betawi, lalu bertemu dengan orang Jawa yang berbicara dengan bahasa Jawa. Nah, ketika kita bertemu, ngobrol, berbicara dengan menggunakan bahasa kita masing-masing, tentu tidak akan saling mengerti ya. Tapi beruntunglah kita memiliki bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan ya. Tentu kalian ingat bukan salah satu ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 ya, bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan.
Setelah kalian memahami teks bacaan mengenai unsur-unsur budaya, ya selanjutnya kerjakan tugas halaman 121, 122, dan 124. Ya, di halaman 121 ini kalian cari tahu dengan mengamati unsur-unsur budaya yang ada di sekitar tempat tinggal. Ya, jika kalian mengalami kesulitan, baca kembali uraian tentang unsur-unsur budaya di atas, kemudian tuliskan nama-nama bagian dari kebudayaan pada suku yang kalian kenal ya. Nah, ini contohnya unsur budayanya yaitu kesenian. Nama keseniannya adalah ketoprak. Ya, keterangannya kesenian ketoprak ini merupakan seni pertunjukan suku Jawa berupa drama tradisional ya. Lalu kalian tuliskan lagi unsur budayanya apa ya, misalkan mata pencaharian namanya apa, misalkan bertani, lalu keterangannya apa, bertani itu apa ya. Kalian lanjutkan ya, kalian isi kolom-kolom yang terdapat di halaman 121. Lalu di halaman 122 ini kalian tuliskan nama suku kalian ya. Lalu nama rumah adatnya, pakaian adat, senjata tradisional, dan baju adat dari suku kalian. Ya, tuliskan pada bagan yang terdapat di halaman 122. Nah, selanjutnya di halaman 124 ya, tugasnya yaitu ayo renungkan ya. Kalian sekarang telah duduk di kelas 5, tentu kalian memiliki banyak teman yang beragam latar belakangnya. Ya, kalian memiliki teman yang sifat pembawaan, asal usul, kebiasaan, bahkan suku, ras, dan agama yang beragam, bahkan bisa jadi berbeda dengan diri kalian. Nah, betapa beragamnya teman dan lingkungan. Lalu apa yang kamu rasakan dengan memiliki teman-teman yang beragam tersebut? Bagaimana kalian harus memperlakukan teman-teman kalian yang memiliki perbedaan itu ya. Tuliskan pendapat kalian pada kolom yang terdapat di halaman 124 ya. Dikerjakan tugasnya ya, halaman 121, 122, dan 124. Muatan SBDP ya, gerak pola lantai dalam tari tradisional. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ada beragam jenis kesenian, salah satunya adalah seni tari ya, yang menggunakan gerak tubuh sebagai media utamanya ya. Tari adalah salah satu dari berbagai bentuk kesenian ya. Tari merupakan karya seni dengan gerak tubuh sebagai media utama ya. Nah, ini ada berbagai karya tari ya. Nah, tahukah kalian asal daerah karya tari berikut? Ya, tari yang pertama ini tari apa? Yaitu tari kipas ya. Tari kipas ini berasal dari Sulawesi Selatan ya. Lalu yang pada gambar kedua ini adalah tari topeng ya. Tari topeng ini berasal dari Jawa Barat. Lalu pada gambar yang ketiga ini ada tari andun ya, berasal dari Bengkulu. Nah, yang keempat ini ada tari gong ya, berasal dari Kalimantan Timur. Lalu yang kelima itu adalah tari remo ya, berasal dari Jawa Timur. Nah, di sini juga ada tari kancet ya dari Kalimantan, dan ada tari cakalele dari Maluku ya. Tari-tari daerah di atas ini bermakna tentang kepahlawanan ya. Tari kancet menggunakan pola lantai lurus ke samping, sedangkan tari cakalele menggunakan pola lantai melingkar. Cukup sekian materi tematik hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.